Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan everybody. Aduh. Waduh, masih pagi, Bos. Sudah ada yang bikin emosi ya, Bos. Gimana, teman-teman? Ini udah hamin berapa puasa ya? Pokoknya sekarang hari Kamis nih, tanggal merah. Sekarang hari Kamis berarti kira-kira hamin 4 lah lebaran kalau hari Minggu ya. Kita kan belum tahu nih lebarannya hari Sabtu atau Minggu. Gimana nih THR udah pada turun belum teman-teman? Geblek, dibeliin apaan aja tuh THR? Hah? Buat saudara-saudara apa beli keperluan nih? Jadi kemarin gue sempet ngebongkar Ycam ini nih yang gue pakai sekarang buat dipasang mic, dan sekarang udah selesai dipasang micnya. Kalau kalian punya action cam terus pengen masang mic gitu ya, kalian bisa kontak di nomor sini ya, di bawah ini atau di kolom deskripsi, nanti gue cantumin juga di situ. Apalagi kalau buat kalian yang rumahnya di daerah Jakarta Selatan atau daerah Jakarta lah, Depok gitu, kalian bisa datang langsung tuh ke rumahnya. Deket kok, di daerah Pasar Minggu Poltangan. Kalau kalian tahu Poltangan yang mau ke Tanjung Duren ya, Tanjung Barat. Nanti kalian minta Sherlock aja ke abang-abangnya. Namanya Mas Yudi atau Bang Yudi. Minta Sherlock aja, ntar langsung di Sherlock sama dia, cus, langsung pasang deh. Itu khusus buat kamera Ycam, Brika, Kogan, ya pokoknya action cam begitu, model begitu yang nggak ada micnya. Kalau kayak buat GoPro gitu mah nggak usah lah ya, udah ada micnya dia. Nanti kalian tinggal beli frame-nya aja, frame plastik ya, aluminium frame, terserah, buat dipasang di mounting. Ada plus minusnya sih kalau menurut gue ini masang mic eksternal begini. Oh iya, sebelum plus minusnya, ini kalau di tempat yang gua pasang itu dia bisa switchable, maksudnya tuh bisa pakai mic internal, bisa pakai mic eksternal juga gitu, jadi nggak bentrok. Soalnya ada beberapa yang bisa mod atau masang mic ini itu nggak switchable, jadi harus pakai mic eksternal. Kalau mic eksternal dilepas, dia nggak ada suaranya, nggak bisa input suara. Kalau ini bisa gitu. Udah dicoba kemarin pas masang juga. Begitu dipasang tuh, selesai dipasang, dia ada alatnya juga gitu buat ngetes switchable-nya aktif atau enggak. Dan ternyata iya bener aktif. Kalau dicolok ada suaranya dari mic eksternal, kalau dilepas suaranya dari internal. Itulah pemasangannya kira-kira 1 jam, kurang lebih 1 jam lah. Kemarin gue pas masang itu sempet ketemu sama orang Depok. Dia dari Depok, malam-malam ke situ buat masang doang. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Katanya dia buat kebutuhan vlog juga, tapi bukan buat motor, melainkan sepeda. Buat santai-santai aja katanya gitu, sepedahan. Juga gua kemarin ketemu 2 orang, yang satu di Depok itu, yang satunya lagi nggak tahu dari mana. Dia soalnya cuma ngambil mic-nya doang, karena kemarin pas dia masang katanya mic-nya lagi habis. Oh iya, kalau masang di sana tuh kalian gratis mic juga. Nanti gue jelasin tentang plus minusnya ya. Waduh, bensinnya tinggal 2 bar. Kita jalan santai aja ya teman-teman. Ini aduh, harusnya udah masuk ini teman-teman, jam 9, tapi gue baru jalan anjing. Waduh, tuh orang kelihatan nggak tadi di kamera pakai apaan tuh orang? Plastik kayaknya. Wah, sepi banget.
Itu SCBD tuh, lihat gedungnya mantap banget SCBD deh pokoknya. Banyak buat gedung-gedung. Enaknya lagi PSBB tuh kayak gini teman-teman, sepi jalanan, apalagi mau lebaran kan udah makin sepi. Ini FX, Wingstop segala ada di situ. Tapi pada tutup mal-mal di sini teman-teman. Gimana kalau di tempat kalian ada yang dari luar Jakarta kah? Boleh dulu diceritain kondisinya gimana di sana. Apakah ada PSBB juga atau gimana? Oh iya, ngelanjutin plus minus mix eksternal ini. Jadi plusnya itu ya kita bisa pakai mix eksternal ya, jelas. Nah minusnya ini ntar ketika pas hujan itu kita bingung nih, repot. Jadi harus prepare sama water case-nya juga, waterproof case tuh. Jadi harus kita ganti. Ribetnya di situ minusnya. Cuma kemarin pas ditanya itu bahaya nggak kalau kena air? Ya kalau kena cipratan-cipratan sih masih aman katanya, masih bisa. Tapi kalau ya jangan dicemplungin juga katanya. Iya juga sih. Ini juga nggak anti air kan, nggak langsung anti air. Jadi kalau langsung cemplungin ya kameranya juga mati. Aduh, seru sih Bang Yuda nih. Pas lagi instalasinya kita diajak ngobrol juga, dijamu juga kayak tamu. Jadi kita nggak enak, jadi kayak berasa bertamu malam-malam kan. Soalnya gue waktu itu malam sih janjiannya kata dia. Oke. Gue dari Jakarta Barat langsung ke Poltangan Pasar Minggu, cus. Oh terus juga ini teman-teman semua udah ada yang mesen bakso acinya belum? Kalau belum nih gue mau ngasih info lagi, soalnya ada varian baru nih. Gue dapat info dari yang jual ada varian baru. Varian barunya tuh rasa apa? Pedes juga. Maksud gue yang biasa aja, yang tulang rangu aja udah pedesnya begitu, gimana yang ekstra pedas? Gila, gak kuat sih gue. Cara penyajiannya tuh udah kayak gue jelasin yang di video sebelumnya kan. Kalian bisa cek aja di pojok kanan atas, nanti muncul. Sama review gue, review pribadi itu. Gue juga mau ngasih info ke teman-teman semua, kalau mau dengerin lagu bukan lagu klasik, lagu-lagu akustik, cover-cover akustik gitu, kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Gue kasih link channelnya di situ. Ada teman gue yang namanya Petrus Gea, men. Suaranya bagus. Udah gitu juga covernya juga keren. Terus terang sih gue kalau lagu FH gini sering sih gue dengerin coverannya dia tuh sambil nemenin kerja lah, enjoy, santai ya kan. Terus juga kalau yang demen sama podcast, kalian bisa cek deh Sela Podcast. Obrolannya ringan, asik ya kan. Itu kalian bisa cek di channel YouTube-nya juga, ntar gue kasih linknya di situ. Ada juga dia di Spotify, terus juga di apa sih namanya, iTunes ya, bukan iTunes, pokoknya yang produk Apple deh, ada dia di situ, available. Ini mobil mau kemana sih? Mepet banget lu. Gue lihat di mana ya, di Instagram atau di Line Today, katanya udah mulai macet lagi jalanan. Tapi mana ini enggak, apa karena tanggal merah kali ya? Yang gila sih gue lihat di artikel tuh, mall udah dibuka, terus pada belanja ya kan. Udah gitu lagi belanja-belanja, dites dia tuh, rapid test. Ternyata ada satu kasir yang positif corona. Mantep gak tuh? Kalang kabut gak lu ya di situ? Lagi udah bener-bener di rumah, lu pada ngapain sih keluar-luar? Kalau nggak penting-penting banget, lu mau beli baju lebaran. Anjing, gua ngebayangin tuh, mampus tuh. Bukannya gua ngata-ngatain nyukurin gitu ya, syukurin. Bukan, cuman ya lu mikir, anjing udah disuruh PSBB di rumah aja masih keluyuran lu. Kalau nggak penting-penting banget. Ini kan kalau nggak karena kerja ini, gak, gua keluar ngapain? Gue takut. Aduh, tiap hari makin banyak jumlah positifnya kan. Geblek. Agak ada gua mendingan di rumah kalau nggak penting-penting banget.
Ya Allah, semoga dah cepat berlalu nih corona. Tapi gue nggak baca artikelnya sih ya, cuman baca headline-nya doang. Itu pemerintah minta supaya kita hidup damai berdampingan dengan corona. Ibaratnya tuh corona udah kayak nggak ada habisnya gitu, nggak ada obatnya. Cuma lu harus nonton dulu nih, lu harus nonton video podcast dari Om Deddy Corbuzier, gimana sih nyebutnya, Corbuzier. Lu harus nonton itu video podcastnya Om Deddy Corbuzier sama Bosman. Gila, gua pas lihat, anjir ini pemikirannya gokil. Padahal dia pengusaha loh. Gue langsung infoin kan tuh teman gue si Ben namanya, anjir dia juga suka konspirasi men. Gila bang, lu kalau tahu sejarahnya dia katanya. Gokil sih, gue aja pas baru nonton, gila nih orang pemikirannya begini anjir. Bener juga yang dia pikir, gue setuju sama opininya Om Deddy dan Om Bosman itulah. Jadi emang itu podcastnya mantep sih, keren emang. Menurut pemikiran dari Om Bosman itu, jadi COVID-19 ini emang mutasi genetik ya. Artinya tuh dibuat orang gitu, buatan orang maksudnya lah, intinya gitu deh. Jadi Amerika bukan nggak setuju sih, kurang seneng lah sama negara Tiongkok, yang mana tuh pertumbuhan ekonominya pesat gitu deh. Intinya gue juga nggak berani ngomong, takut salah juga gue ntar ngomong, tapi intinya begitu. Amerika tuh kurang suka sama Tiongkok karena pertumbuhan ekonomi mereka pesat kan beberapa tahun ini. Jadinya si Amerika bikin propaganda dari yang masalah Huawei, terus COVID ini, sampai ke masalah sinyal 5G yang katanya bisa ngerusak imun. Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton sendiri di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Jadi sekarang ini gue mau jalan pulang nih, habis kerja. Sekarang jam 6:30 ya. Beberapa hari sebelum lebaran lah ini, kira-kira 4 hari atau 5 hari menjelang lebaran nih. Kondisi jalanannya kayak gini, masih PSBB. Gue denger juga katanya, wah ngaco nih motor nih. Gue denger juga nanti PSBB diperpanjang sampai 4 Juni. Nggak tahu tanggal 4 atau tanggal berapa, yang jelas Juni. Gila nggak? Wow, tiba-tiba lari. Bensinnya tinggal 1 bar bos. Kalau MX King ini menurut gua bebek super sih. Emang bener bebek super loh. Bebek tapi 150 tarikannya men. Ya Yamaha lah, dikenal sama orang tuh tarikan awalnya menang dia. Emang bener tarikan awalnya ini gila tuh, naiknya cepet, tapi giliran udah gigi 4 ke 5 tuh udah kekejar pasti. Kalau treknya jauh ya, lurusan jauh, kekejar pasti. Kadang orang ngasih sen doang tapi nggak belok-belok, heran gua. Nggak tahu itu karena dia lupa abis ngasih sen, atau abis belok lupa dimatiin, atau emang bener-bener dia bingung. Jadinya dia ngasih lampu sen. Ini gue mau mampir dulu nih ke pom bensin, mau beli bensin. Astagfirullah, udah dompet gue taruh mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, makasih sampai di sini aja videonya. Terima kasih sudah like, sudah share, sudah nonton sampai dengan detik ini juga. Dia nggak ngasih sen loh, sumpah. Gue nggak ngelihat. Kalau kalian lihat, tolong kasih tahu gue. Gue nggak ngelihat dia ngasih sen.
Oke dah teman-teman, dadah, assalamualaikum, semoga sehat selalu kalian semua.